halo, Helvi. Atala, apa kabar? Baik, Kak. Baik. Helvi dari SMA mana? Dari SMA mana sih Helvi dulunya? SMA Parepare, Kak. Sulawesi. Di mana? SMA Parepare, Sulawesi Selatan. Oh, kamu lagi di Parepare berarti ini. Anda, sekolahnya di Parepare, tapi tinggalnya di Mamuju. Oh gitu, jauh banget ya Helvi ya. Oke, semoga nanti kalau ada kesempatan kita bisa bertemu di lain hari Helvi ya. Jauh banget. Siap, Kak. Ditunggu ya. Oke, siap. Universitas incerannya apa? Universitas Parepare? Apa? Halulileo ya? Universitas Hasanuddin. Oh, Haluli Unhas. Ya. Kalau Halulileo itu Kenapa, Kak? yang Halulileo itu Nggak tahu sih, kan. Nggak pernah dengar. coba deh, Universitas Halulileo. Halu Oleo. Oh, Kendari. Beda ya? Pare-Pare sama Kendari jauh ya? Healthy ya? Jauh, Kak. Selatan dengan utara. Oke. Teman saya ada yang ngajar di Universitas Manado. Utara ya? Ya. Oh iya, jauh banget ya ternyata. Saya langsung lihat map. Oke. Kasilas, apa kabar Kasilas? Sehat. Kasilas nggak ada suaranya nih beberapa hari. Halo Kasilas. Kasilas kayaknya lagi puasa ngomong. Putri Konita, apa kabar Putri? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Putri nih yang dari Jakarta kah? Ya, Dari Mataram, Kak. Lombok. NTB ya. Iya, ente. Apa kabar Mataram, baik-baik aja? Mataram lagi hujan dari kemarin hujan deras. Sama, di sini juga tiap sore di Tangerang Selatan, Jakarta Selatan. Iya, sama tiap sore juga di sini. Semoga nggak ada banjir lagi ya Putri ya. Kalau banjir jarang, Kak, kalau di sini di daerah tempatku ya. Soalnya sungainya udah dibersihin. Dulu banget sering banjir gara-gara mampet gitu aja sih. Tapi sekarang udah enggak. Oke. Berarti mau ke Universitas Mataram, Unram. Enggak, Kak, aku maunya di luar Mataram malahan. Kampung. Ya Putri, mau Mana, di Kak? luar Universitas Lampung, Unila. Jauh banget, Kak. Jauh banget. Katanya mau di luar. Kalian lah keluar mah. Aceh. Ya, paling di Pulau Jawa aja, Kak. Keluar. Deket-deket. Paling paling deket ini, Uner ya. Iya. Viva, apa kabar Viva? Alhamdulillah sehat, Kak. Iya, calon calon mahasiswa Universitas Andalas ya. Viva mau ke Andalas ya? Enggak, Kak. Lah, kok pada nggak mau ke daerahnya masing-masing? Ini kenapa? Kenapa Viva? Mau kemana? Belum tahu juga sih, Kak, tapi nggak mau ke Unan, Kak. Oh gitu. Oke, oke. Kalau kemarin tuh ada universitas baru tuh, Universitas Bangka Belitung. Tahu pernah dengar nggak Universitas Bangka Belitung? Belum, Kak. Belum. Itu baru banget. Kemarin ditawarin di sana, cuman jauh banget dan harus ke sana. Masa iya harus
Saya harus transmigrasi ke sana. Satu keluarga enggak dong ya. Itu baru tuh Universitas Tidar. Pernah dengar nggak Tidar? Pernah, Kak. Nah ya itu baru jadi negeri. Universitas Bangka Belitung juga baru. Oke, Teja apa kabar Ja? Ja, Teja. Belum ada jawaban Teja. Yaudah, kita mulai saja ya. Bentar ya, saya ngecas laptop dulu. Oke. Sudah ada lumayan nih, 8 orang. Kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Ini hari pertama di bulan Desember. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan kesehatan. Ini saya lagi agak kurang sehat. Jadi nanti ya pelan-pelan aja ya kita sama-sama belajar. Kita mulai saja dengan sama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, berdoa diaminkan. Jadi saya izin off cam dulu ya semuanya. Oke, hari ini kita mau membahasnya sudah bukan ke bagian kalimat lagi ya, tapi kita akan membahasnya itu adalah di bagian yang merupakan, menurut saya ini merupakan hal yang agak sulit ya menurut saya. Bukan sulit juga sih, tapi bergantung bagaimanakah konteks kalian. Karena di bagian, kalau kemarin kita udah belajar yang bagian kalimat gitu ya. Kalau bagian kalimat ini kan adalah bagian yang ada polanya ya. Bisa ditelusuri polanya. Sedangkan kalau yang makna, ini udah bagian makna, ini kita harus memang punya pengetahuan terhadap makna tersebut gitu. Nggak cuman kita asal tebak, tapi kita juga harus bisa bagaimanakah guessing ya, agak mengira-ngira gitu. Karena kan nanti di soal UTBK kan nggak bisa melihat KBBI nih, gitu ya. Nah, kalau nggak bisa melihat KBBI, gimana caranya kita mengguessing hal-hal tersebut, gitu. Nah, ada beberapa nanti tips dan triknya untuk kita bagaimanakah cara guessing gitu ya. Cara mengira-ngira, ini artinya apa ya? Ini artinya apa ya? Ini relevan dengan yang mana ya? Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini, yaitu terkait dengan semantik, yaitu makna kata. Ya, makna kata yang seperti apa? Yang merupakan yang merupakan makna dari satu konteks gitu. Karena makna ini pun akan banyak banget punya perbedaan-perbedaan. Contoh gini, aku duduk di kursi. Aku duduk selama 5 tahun di kantor wali kota. Nah, kata duduk itu punya makna yang berbeda gitu. Antara duduk selama 5 tahun dan aku duduk di kursi, ini kan kata duduk ini kan punya makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Kalau duduk yang di kursi ya udah duduk biasa aja. Tapi kalau duduk selama 5 tahun, nggak mungkin kan dia duduk selama 5 tahun. Nah, berarti makna kata duduk yang selama 5 tahun ini adalah makna kata duduk yang merupakan jabatan, yang merupakan kedudukan gitu, kedudukan, bukan kedudukan sengaja ya,
tapi kedudukannya itu artinya jabatan atau statusnya di kantor wali kota. Oke, sebelum kita bahas bagaimanakah makna tersebut ada ya, konotasi, denotasi, contohnya tadi denotasi sama konotasi, ada juga makna leksikal dan makna gramatikal. Saya izin share screen. Oke. Nah, sudah terlihat ya di layar? Oke. Kita lihat di sini. Sudah kelihatan belum? Putri, Viva. Udah, Kak. Ya, Kak. Oke, udah ya. Bentar ya. Nah, untuk kata-kata ini gitu, atau makna kata ini, ada beberapa makna yang harus kita telusuri bersama gitu. Ada yang merupakan bentuk makna, ada bentuk kata, ada hubungan makna. Nah, beberapa kata tersebut gitu punya makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya yang tadi saya sebutkan. Oke, kita lihat dulu dari makna semantik. Semantik ini adalah salah satu cabang ilmu ya. Dan ini sebenarnya cabang ilmu. Cabang ilmu apa? Cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna kata. Oke. Untuk mempelajari sebuah makna kata, kita ada namanya segitiga, bukan segitiga bermuda ya. Namanya segitiga kata gitu. Disebutnya, saya lupa deh disebutnya apa nih, segitiga apa. Bentar. Kita langsung aja, oh ya, segitiga semiotik. Oke, untuk segitiga semiotik ini bisa dilihat di sini. Kok nggak ngecas ya? Bentar-bentar. Laptop saya nggak ngecas. Bentar ya. Wah, nggak ngecas, bentar ya. Ini kenapa? Ke atas aja deh bentar ya. Oke, sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk segitiga semiotik ini ada hal yang bisa kita maknai gitu dari memberikan sebuah pemaknaan. Oke. Pemaknaan tersebut yang bagian gimana, Kak? Nah, kalau tadi ada kata sintaksis adalah satu cabang ilmu di dalam kebahasaan yang mempelajari makna. Nah, untuk mempelajari makna tersebut, kita harus punya konsep segitiga semiotik. Semiotik ini adalah ilmu tentang tanda. Karena ketika kita memaknai sebuah sesuatu gitu, pasti ada penandanya. Ya. Ada penandanya yang merupakan clue gitu ya. Kayak clue ya. Kayak keyword di mana si penandanya ini bisa dijadikan sebuah makna gitu. Oke, kita lihat di sini ada bagian semiotik itu di tengah. Oke. Penandanya yang pertama itu ada kata atau lambang yang merupakan simbol. Kemudian ada acuan objek, ada konsep dan gagasan. Simpelnya gini deh ya, saya kasih contoh ada kata
kata atau lambang simbolnya itu, saya kasih contohnya anjing ya, contoh ya. Anjing gitu. Konsep dan gagasannya gitu, ketika kita tarik ke konsep dan gagasannya, kata anjing ini, gitu kan ya, adalah kita bilangnya dia ini adalah binatang berkaki 4. Ya. Binatang berkaki 4 gitu. Kemudian acuan objeknya itu sudah pasti ke bagian binatang, sudah pasti di konteksnya itu adalah kata-kata binatang. Contoh, saya memiliki anjing gitu. Tapi akan konsep dan gagasannya akan beda gitu ketika acuannya juga beda. Contoh kata anjing gitu, diacu oleh kata kamu. Anjing kamu gitu kan ya. Aduh maaf ya, bukan makna berkata kasar, tapi ini contoh paling gampang ya. Nah, acuannya itu keacuan orang, otomatis konsep dan gagasannya bukan binatang berkaki 4 lagi. Ini sudah nggak berlaku. Berarti konsep gagasannya adalah orang yang diibaratkan seperti kelakuannya seperti anjing gitu. Jadi antara konsep gagasan, kata lambang simbol yang menandakan dan acuan objeknya ini harus jelas. Kalau ketiga segitiga ini dipenuhi, ya 1, 2, 3 ini terpenuhi, maka dia akan menjadi sebuah makna yang berarti. Tapi kalau konsep gagasan sama objeknya ini tidak terpenuhi, maka dia nggak bisa nyambung. Kayak anak zaman sekarang ya. Nggak gitulah konsepnya, gitu kan kalau ngomong ya. Nah, kalau nggak gitu konsepnya berarti kan pasti maknanya akan berbeda. Jadi, untuk memaknai sebuah kata atau pembicaraan, gitu ya, kita harus memegang prinsip punya lambang simbol, artinya ada kata-katanya. Kata-katanya itu sebenarnya contohnya A, N, J, I, N, G, gitu. Ada konsepnya, kemudian ada acuan objeknya. Kalau 3 hal ini sudah terpenuhi, maka dia akan menjadi sebuah makna yang utuh. Tapi kalau 3 hal ini tidak terpenuhi, maka maknanya tidak akan sampai. Sama seperti kamu punya nanti dosen, gitu ya. Punya dosen. Menyampaikan sebuah materi. Kata atau lambangnya ada di PPT. Konsepnya ada, tapi acuan objeknya nggak ada. Nah, itu juga tidak bisa bermakna akhirnya. Seperti itu. Itu untuk konsep bagaimanakah segitiga semiotik ini menjadi sebuah gerbang untuk memaknai sebuah kata atau kalimat. Oke, bisa dipahami ya sampai sini gimana? Zahra, Siva, ada pertanyaan? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Nah, di sini ada katanya bentuk makna. Ada beberapa bentuk makna yang kita sudah lakukan sampai saat detik ini ya. Gitu. Kalau dibilang kata itu, bagaimana kita menghasilkan sebuah makna di dalam sebuah kata, kita harus tahu makna-makna yang ada di dalam kata-kata tersebut. Contohnya, kita punya makna leksikal. Makna leksikal itu adalah makna yang terdiri dari kata atau leksikon, leksem. Kata-katanya itu leksem ya. Oke.
leksikon atau leksem. Leksikon itu atau kata. Nah, untuk kata atau makna leksem ini merupakan makna yang harus didefinisikan. Jadi ada makna-makna yang harus didefinisikan atau dijelaskan. Contohnya adalah kursi. Kursi dalam KBBI artinya adalah tempat duduk. Nah, akan berbeda lagi dengan kata saya mendapatkan kursi di DPR. Nah, itu beda lagi. Jadi makna kata kursi ini bisa ditelusuri dari KBBI. Itu makna leksikal. Adalah makna yang dapat didefinisikan. Kemudian yang kedua adalah makna gramatikal. Nah, makna gramatikal itu apa? Makna gramatikal ini adalah makna yang sesuai dengan tata bahasa. Makna yang berhubungan dengan kata lain yang ada dalam kalimatnya. Contohnya adalah makna-makna yang mengalami perubahan bentuk dari preposisi, afiksasi, atau reduplikasi. Ini yang disebut dengan makna gramatikal. Contoh yaitu kata-kata makna gramatikal itu yang sesuai dengan tata bahasa itu adalah di, ke, dari. Di, ke itu kan sama dari bentuk preposisi ya. Dari bentuk preposisi. Jadi contohnya Fajar makan restoran. Nah, di sini ada yang missing. Secara grammar, secara tata bahasa, ini adalah kalimat yang salah. Kenapa? Karena tidak memiliki makna. Masa iya? Nggak logis. Karena tidak logis. Karena sebuah kalimat yang bisa diterima itu adalah salah satu syaratnya adalah kalimat yang logis. Ini nggak logis. Kenapa? Karena dia membutuhkan kata preposisi. Fajar makan harusnya apa? Di restoran. Itu bentuk makna leksikal dan mana gramatikal. Nah, untuk soal-soal di UTBK itu kebanyakan ya. Kebanyakan adalah yang ditanya adalah makna-makna yang sesuai dengan tata bahasa. Atau yang sesuai dengan makna gramatikalnya. Jarang sih yang nanya tentang makna leksikal. Kebanyakan adalah yang nanyain tentang makna gramatikal secara grammar. Atau bisa juga disebut dengan sesuai dengan tata bahasa. Jadi secara tata bahasa udah bagus belum sih? Udah sesuai belum sih? Ada maknanya nggak sih? Gitu. Rata-rata seperti itu ya. Untuk soal-soal UTBK. Jadi soal-soalnya tidak akan menanyakan apa itu makna gitu. Apa bedanya makna sama arti? Beda ya. Makna itu adalah makna yang lebih dalam gitu. Kalau arti itu adalah bagian pengertian di luar. Jadi makna itu lebih mendalam. Kalau makna itu berhubungannya nanti akan dalam hal gramatikal. Oke, selanjutnya bentuk kata. Nah, ada beberapa bentuk kata yang punya makna denotasi, ada makna konotasi. Contoh, makna denotasi itu ada kata kursi tadi ya. Oke, contohnya ada kata kursi. Aku duduk di kursi. Contoh kalimatnya. Aku duduk di kursi. Nah, secara denotasi, kata ini kata kursi itu berterima. Benar ya? Kata kursi oke. Kenapa? Karena bentuk kata denotasi ini adalah merupakan bentuk kata yang lugas dan objektif. Artinya di dalamnya merupakan makna-makna yang secara harfiah. Artinya yang
merupakan makna-makna yang sesungguhnya gitu. Jadi sama dong Kak, makna denotasi sama makna leksikal. Sama sih, tapi kalau makna leksikal yang tadi ini ya, yang tadi ini gitu, makna leksikal yang ini gitu. Dia contohnya adalah berkaitan dengan kalimat. Dia bisa paragraf, bisa kalimat. Cakupannya lebih panjang ya, kalau leksikal dan gramatikal. Tapi kalau semuanya denotasi, itu biasanya cuma dalam satu kalimat aja. Oh, ini bentuk kata denotasi. Oh, ini bentuk kata konotasi. Itu aja sih bedanya. Untuk yang makna kata, denotasi, dan leksikal. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk kata konotasi. Untuk makna yang konotasi ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama ya. Paling kalian juga udah pernah belajar ini mah ya. Kata denotasi, karena konotasi. Ini biasanya muncul di ini nih, di pelajaran-pelajaran kayak cerpen, majas, kayak bahasa. Itu pasti keluar sih, nggak mungkin nggak keluar. Udah pasti keluar. Nah, untuk makna-makna bentuk kata konotasi ini merupakan dia ini kelompok kata. Jadi bentuknya adalah kata. Nah, kata tersebut bisa diinterpretasikan dari kalimat. Gitu. Secara kalimat ya. Oke. Kemudian bentuk kata tersebut merupakan bentuk kata yang bisa bentuknya reduplikasi, afiksasi, atau preposisi. Untuk makna-makna konotasinya. Kemudian yang selanjutnya, contoh kata duduk. Nah, nih, yang tadi saya kasih contoh. Bagaimana perbedaannya? Contoh, saya duduk. Kemudian dia tidak lagi duduk di kursi DPR. Nah, kata duduk yang di sini dan kata yang duduk yang di sini secara tulisan sama, DUK. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara kalimat ya, secara grammar, saya duduk ini kan subjek predikat. Dia tidak duduk lagi, berarti subjek dan predikat juga. Tapi di sini ada reference-nya, ada acuannya, objeknya adalah di kursi DPR. Berarti duduk di sini berhubungan dengan jabatan. Nggak ada hubungannya subjek dan predikat sih sebenarnya. Cuman memang harus dilihat adalah konsepnya dan acuannya. Seperti yang tadi segitiga semiotik. Oke, selanjutnya hubungan makna kata. Nah, hubungan makna kata ini ada banyak. Ada sinonim, ada antonim, ada hiponim, dan ada polisemi. Nah, sebenarnya pembahasan kita di pertemuan selanjutnya itu kan juga masih membahas tentang bagian mengenai makna kata ya. Untuk yang bagian alumni ini adalah ada tentang homonim, yaitu pronomina, serta kata rujukan. Tapi nggak apa-apa ya, kita pelajarin aja dulu yang ini. Karena ini berhubungan banget gitu. Nah, hubungan yang pertama adalah hubungan sinonim. Apa maknanya? Hubungan dari dua kata atau lebih yang denotasinya serupa. Jadi denotasinya sama. Jadi ada kelompok kata yang sama denotasinya. Contoh, kata tewas, mati, meninggal, dan gugur, wafat. Nah, 5 kata ini
punya acuan yang sama terhadap orang, gitu. Ya udah, kalau wafat, gugur, mati, meninggal, semuanya adalah orang yang tidak bernyawa. Cuman cara penggunaan ini, 5 ya, ini dan ini, cara penggunaan akan berbeda. Gitu. Cara penggunaan pasti akan berbeda. Itu untuk sinonim. Kemudian untuk antonim. Antonim adalah lawan dari makna atau arti. Contoh, lawannya mati, hidup. Miskin, kaya. Bodoh, pintar. Antonim, bisa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hiponim. Untuk hiponim ini adalah dua kata terlebih yang dicakup oleh satu kata, gitu. Jadi dua kata terlebih maknanya yang dicakup oleh satu kata. Contoh, bunga mawar, melati, dan tulip. Jadi penggunaan hiponim ini harus diperhatikan terhadap materi kalimat efektif atau tidak. Kenapa? Karena kata bunga di sini, ini benar ya. Bunga mawar, melati, dan tulip. Bunga mawar, melati, dan tulip. Ini merupakan kata bunga ini adalah subordinatif. Dan kata mawar, melati, dan tulipnya merupakan makna dari subordinat. Yang tadi adalah superordinat, yang ini adalah subordinat. Nah, ini juga berlaku untuk penulisan di dalam kalimat yang efektif. Contoh, saya membeli bunga anggrek untuk Zahra, kayak gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya kalimatnya nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena di sini ada kata-kata bunga. Bunga ini kan apa? Bunga ini adalah subordinat. Bunga ini adalah superordinatnya. Anggrek adalah subordinatnya. Harusnya kalau sudah pakai yang bunga gitu sudah tidak apa-apa gitu ya untuk hiponim. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Teja, Afifah, Healthy? Kak, boleh diulang nggak Kak? Tadi aku masih belum paham. Yang mana? hiponim. Yang hiponim. Ya, hiponim. Suaranya macet-macet deh. Atau saya yang ini ya? Yang hiponim ya Teja ya? Iya Kak. Oke. Nah, hiponim ini adalah dua kata atau lebih makna yang dicakup oleh satu kata. Ada satu kata yang mencakup beberapa kata gitu. Contohnya tadi adalah bunga. Bunga ini kan adalah superordinatnya. Gitu kan. Anggrek adalah subordinatnya. Oke. Kalau sudah disebutkan si subordinatnya, saya membeli anggrek untuk Zara. Anggrek ini kan udah pasti bunga. Bagiannya udah pasti bunga. Nah, untuk lebih efektif lagi, kata bunganya bisa dihilangkan. Gitu. Untuk kata di
hiponim. Gimana Teja? Selain bunga, ada nggak? Oke. Selain bunga bisa juga burung. Ya, burung yang merupakan dia itu satu makna yang mencakup beberapa kata gitu. Kayak contohnya tuh kayak kalau kalian belajar biologi tuh kayak ada spesies gitu loh. Sebenarnya burung nih, burung mencakupnya apa aja? Merpati, jenis ya, merupakan jenis. Merpati, kemudian perkutut, kemudian darah dan lain sebagainya. Atau bisa juga kata hiponim yang lain tuh besok kita pelajari lebih dalam ya. Apa ya? Yang merupakan bagian. Contoh unggas ya. Unggas. Unggas itu ada apa aja? Ayam. Sorry. Bukan unggas dong. Ayam. Sorry. Ayam. Ayam jenisnya ada apa? Ayam hitam. Ayam kampung. Dan lain sebagainya. Ini untuk bagian-bagian yang merupakan bagiannya. Nah, tapi kalau ayam kan dia tetap ditulis ayam hitam, ayam kampung, dan lain sebagainya ya. Karena ini jatuhnya jenis sih. Tapi kalau yang hiponim ini adalah bentuk kata yang dicakup oleh satu kata. Contohnya itu bunga sama burung tadi. Ada yang bisa kasih contoh lain lagi? Gimana, Teja? Ada contoh lain nggak? Kamu kasih contoh coba. Gimana, Teja? Halo? Belum tahu, Kak. Oke. Nah, kalau contoh-contoh hiponim itu ada beberapa contoh di bagian hewan. Nah, hewan itu kan ada apa aja? Ada contohnya burung. Itu burung, reptil, ikan, amfibi. Itu jenis-jenisnya ya. Itu namanya hipernim. Nanti burung itu ada merpati, gagak, elang. Nah, itu namanya hiponim. Jadi ada hipernim, ada hiponim. Nanti kita belajar di selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Itu namanya relasi makna. Atau bisa juga ini, warna. Nah, contoh, saya pakai baju warna biru. Oke, nih contoh. Adik memakai baju biru. Nah, kalau birunya saya, baju warna biru. Nah, kalau warnanya saya hilangkan bisa nggak, Kak? Ya bisa. Justru malah itu yang bagus, yang efektif. Kenapa? Karena biru, ya, sudah pasti merujuk pada konsepnya adalah konsep warna. Gitu. Oke, gimana, Teja? Yang lain? Oke, Kak. Oke. Gitu ya, contohnya ya. Ini sebenarnya bisa diterapkan juga untuk penulisan kalimat-kalimat yang efektif ya, untuk hiponim di bagian subordinatnya dan superordinatnya. Gitu. Oke. Baik, yang selanjutnya ada polisemi. Nah, ini polisemi sebenarnya kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Yaitu bentuk kata yang memiliki lebih dari satu
makna yang dibuat dengan perubahan makna. Bentuk kata yang memiliki makna lebih dari satu. Jadi dia maknanya akan lebih dari satu, tergantung terhadap konteksnya. Contoh, polisemi. Kaki gunung, kaki meja, kaki tangan. Kembang desa, kota kembang, kembang mawar. Oh, oke. Jadi polisemi ini merupakan dia kata-kata yang merupakan bentuk dari si kata-kata yang lebih dari satu ini, gitu. Contoh tadi kata kembang, gitu. Kembang ini bisa berkembang kemana aja. Bisa apa aja tadi? Kembang desa, ya kan? Kemudian kaki, mata, atau mata deh. Aku kasih contoh yang baru ya. Mata, ada mata air, mata kaki, mata-mata, atau mata elang. Gitu ya. Untuk bagian bagaimanakah kalian memberikan contoh pemahaman terhadap polisemi. Oke. Nah, berarti tadi yang bagian ayam hitam, ayam kampung ini adalah polisemi nih, ya. Maaf, saya lupa. Oke. Berarti yang di sini adalah makna polisemi. Kenapa? Karena kata-katanya berkembang ke depan gitu ya. Bahwa contohnya adalah kata ayam. Ayam, dari kata ayam ya. Dari kata ayam. Ayam punya banyak poliseminya, punya jenisnya banyak. Ayam apa? Ayam bakar, ayam goreng, ayam apa? Kampung. Nah, kalau kamu mau lebih detailnya lagi gitu, bisa cari dari beberapa sumber. Oke, jelas sampai sini? Nah, jelas? Halo? Jelas, Kak. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut ke bagian hubungan makna kata. Nah, masih hubungan makna kata nih. Ini pembahasannya besok kita lebih dalam lagi ya. Ini sekilas saja nggak apa-apa ya. Nah, lanjut di bagian hubungan makna kata. Untuk hubungan makna kata yang selanjutnya, ada hubungan makna dari bentuk tulisan. Jika tulisan sama, lafalnya sama, tapi maknanya berbeda, itu disebut dengan homonim. Contoh kata bisa sama hak. Oke. Ini kalian tahu lah ya kalimatnya ya. Saya bisa bahasa Indonesia. Contoh gitu. Saya bisa masak. Nah, kata bisa lagi, ular itu memiliki bisa. Nah, kata bisa di sini tuh tulisnya sama. Lafalnya sama, tapi bunyinya berbeda. Maknanya berbeda. Tulisannya sama, lafalnya sama, tapi maknanya berbeda sesuai dengan konteksnya. Itu untuk yang
homonim. Kemudian yang selanjutnya adalah ada homofon. Nah, homofon ini tulisannya sama, tapi bunyinya beda, kemudian maknanya juga beda. Contohnya apa? Contohnya adalah kata tahu dan apel. Kamu tahu, aku suka kamu loh. Gitu kan. Kamu tahu bahwa kita tidak akan saling satu. Ya. Kita tahu bahwa Andi telah pergi. Nah, ini untuk yang homofon. Tahu. Kemudian lafalnya kita tahu. Nah, pelafalannya itu adalah bukan tahu, tapi tahu. Kita tahu. Hanya ini seringkali dihilangkan ya, gitu. Untuk ragam lisan. Untuk kalau lisan aja. Tapi kalau untuk tulisan, ya masih sama. Gitu. Pengucapannya aja yang berbeda. Akan berbeda juga ketika bilang, aku goreng tahu. Nah, tahu yang di sini yang dimaksud adalah tahu makanan. Dan kalau yang di atas adalah bukan makanan, tapi di sini adalah mengetahui. Harusnya dia ubah ini dengan kata mengetahui. Mengetahui gitu ya lafalnya. Untuk homofon. Aduh. Kemudian untuk homograf. Homograf ini tulisannya beda, lafal bunyinya sama, maknanya beda. Contoh, kata bank dan bank. Tulisannya beda, ya kan? Lafal bunyinya sama, tapi maknanya beda. Contoh, kata bank dan bank. Banknya ini gitu, di terakhir K. Tapi bank berarti lebih jelas ya, kata bank di situ berarti lebih jelas ya. Oke. Kemudian sanksi dan saksi. Masa dan masa. Apa bedanya? Sanksi pakai NG sama NK. Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu kah? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Tapi kalau yang bank sama bank tahu? Tahu, Kak. Tahu. Kalau bank ini berarti kan tempat ya. Oke. Kalau ini adalah tempat. Tempat. Kalau yang ini adalah nama orang. Gitu bedanya. Contoh, bang, nasi goreng dong satu. Nah, itu bang. Pakai NG. Sedangkan bank, saya tahun lalu buka rekening bank syariah mandiri. Contoh. Gitu. Berarti bank yang dimaksud adalah bank tempat transaksi mengenai uang. Gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kata yang tadi kalian nggak tahu itu sanksi ya tadi ya. Sanksi. Nah, kalau kita lihat kata sanksi gitu, itu berhubungan dengan dia sanksi ini gitu, yang pakai NK artinya adalah tindakan mengenai hukuman
Gitu. Berarti ini tentang hukuman. Berarti maksudnya, kamu harus menerima sanksinya ya. Berarti kamu harus menerima hukumannya. Untuk kata sanksi pakai NK. Kemudian yang pakai NG. Apa bedanya, Kak? Oke. Yang pakai angge, sanksi gitu, adalah bentuk dari kata bimbang atau ragu-ragu. Ini artinya adalah bimbang atau ragu-ragu. Bimbang. Jangan bimbang ya. Kalau nggak jelas tanya. Kok tulisannya begini? Salah ya? Bentar. Aku ketik aja nih. Bimbang. Bukan Bambang ya. Bimbang. Oke. Kemudian ada kata apa lagi? Masa dan masa. Nah ini beda nih. X-nya 1 sama X-nya 2. Padahal pengucapannya sama. Aduh. Masa sama masa apa bedanya? X-nya 1 sama X-nya 2. Ada yang tahu? Zaman. Iya, betul. Masa yang ini adalah berhubungan dengan waktu. Ya, tentang zaman. Sedangkan masa yang X-nya 2 apa? Berat. Betul. Berat. Ini ada di pelajaran fisika ya. Masa jenis itu berarti S-nya harus 2. Kalau S-nya nggak 2, cari masa jenis, ya berarti itu ngomongnya adalah tentang waktu. Oke, ada pertanyaan soal hubungan maknanya ini? Kak, masa yang masyarakat tuh MASA atau double S? Nah, betul. Pertanyaan yang bagus nih, Reja. Nah, masa yang, contohnya media massa gitu ya? Ya. Ya. Oke. Untuk yang dia merupakan ke mana? Ke masyarakat ya, khalayak ramai, itu yang double S. Double S ini. Jadi, double S ini, masa ini bisa merupakan sebuah jumlah. Artinya itu jumlah. Jumlah yang banyak gitu. Jumlah yang cakupannya itu merupakan kuantitatif. Jumlah atau berhubungan dengan kuantitatif. Berhubungan dengan kuantitatif. Berhubungan dengan jumlah. Jadi media massa S-nya 2. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke slide berikutnya. Ini cuma dikit slide-nya. Habis ini kita bahas soal ya. Nah, setelah kita tahu hubungan makna kata itu tadi ada 4 gitu, ada sinonim, ada antonim, ada hiponim, ada polisemi, kemudian ada homofon, homograf, dan homonim gitu. Itu fungsinya bukan cuma dihafal ya, tapi bisa membedakan kita dari kata-kata yang punya konteks-konteks yang berbeda di dalam si kalimat ini. Nah, ada yang mengalami sebuah perubahan. Kalau ada yang berhubungan, ada yang mengalami perubahan. Contoh perubahan makna kata meluas dan kata penyempitan. Ini kalau kalian tahu istilahnya itu istilah ameliorasi dan peorasi. Ameliorasi itu artinya meluas,
peroransi itu adalah penyempitan. Contoh kata bapak, ibu, dan menulis ini artinya luas. Contoh kata bapak dan ibu. Dulu bapak ibu ini hanya digunakan untuk OTM ya, orang tua murid, maksudnya orang tua doang. Untuk orang tua aja yang melahirkan kita. Tapi sekarang bapak ibu ini meluas, maknanya ada merupakan kata sapaan. Bagaimana kabarnya Pak? Gitu. Karena dia meluas menjadi kata sapaan, menjadi kata yang hal yang umum lah. Tadinya yang maknanya bisa khusus, sekarang dia meluas. Siapapun gitu, kayak di tukang warung, kamu mau beli minyak atau mau beli garam di warung, ketika manggilnya Pak, beli Pak. Gitu. Nah, itu merupakan kata yang meluas bahasa itu. Kemudian menulis juga meluas. Kenapa? Karena dulu menulis itu adalah untuk orang yang punya karya, untuk orang yang punya buku. Dia suka nulis, itu berarti dia punya karya, punya bukunya. Kalau semuanya dulu seperti itu, tapi sekarang orang semuanya menulis tanpa ada karya disebut dengan aktivitas menulis. Sekarang semua aktivitas bisa menulis. Contoh, menulisnya bisa menulis bukan hanya karya, tapi menulisnya tuh jadi luas. Ada menulis artikel, menulis opini, ada menulis tentang diary, dan lain sebagainya. Artinya menulis ini memiliki sebuah padanan yang luas. Gitu, bahwa semua orang bisa menulis. Tidak cuma yang menghasilkan sebuah karya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah penyempitan. Ada kata-kata juga yang mengalami penyempitan. Contohnya adalah kata madrasah dan kata ulama. Dulu semua yang kayak madrasah itu contoh, ini kan dari Departemen Agama ya, madrasah ini ya. Dari kata bahasa Arab, madrasah. Artinya ini adalah dulu gitu. Artinya semua hal dulu ya, dulu itu. Semua hal yang berhubungan dengan keagamaan dulu disebutnya adalah madrasah gitu. Madrasah ilmu, madrasah diskusi, semua disebut dengan madrasah. Karena madrasah ini tempat ya, tempat. Dulu semua yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan itu sebenarnya di madrasah. Ini mau kemana? Ke madrasah. Sekarang tapi kalau ditanya, mau kemana? Ke madrasah. Berarti madrasah ini punya acuan yang baru lagi. Punya penyempitan. Penyempitannya apa? Bahwa madrasah ini hanya memiliki arti satu. Artinya adalah sekolah. Kalau ini kamu sekolah di mana? Aku sekolah di madrasah. Nah, arti madrasah tersebut tidak hanya berhubungan dengan keagamaan, dia menyempit berarti ke bagian sekolah, kependidikan. Oke, jadi dia nggak meluas, jadi dia menyempit. Sama seperti ulama. Ulama dulu untuk semua agama gitu, untuk semua agama, gitu, mau agama apapun gitu, contohnya dulu ya, kalau saya kecil, ulama ini semuanya untuk orang yang mau untuk ilmu gitu, beragama. Tapi ternyata sekarang mengalami penyempitan. Ulama ini adalah orang yang dituakan, kemudian penyempitannya lagi adalah ulama ini hanya beberapa orang yang bisa masuk kriterianya. Contoh, ulama di dekat rumah saya gitu. Ulama di dekat rumah saya itu harus haji dulu. Nah, biasanya kayak gitu tuh, mengalami sebuah penyempitan. Berarti ulama ini berhubungan dengan hal-hal yang tidak hanya ke beberapa agama, tapi ulama ini akan speknya jatuh ke bagian satu aja,
gitu. Bukan merupakan bagian yang mencakup luas, dia menyempit. Jadi kependidikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Meluas, menyempit? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita langsung lanjut lagi ke bagian berikutnya. Nah, yang tadi ya, kalau selamanya yang tadi menyempit dan meluas itu bukan ameliorasi, bukan peorasi ya. Saya salah. Yang meluas dan menyempit ya udah meluas dan menyempit. Tapi yang ameliorasi sama peorasi ternyata di sini nih. Bahwa ameliorasi itu adalah perubahan makna yang mengacu pada nilai rasa positif. Gitu. Kemudian sedangkan ini berhubungan ya. Kita harus saya menjelaskannya harus secara berhubungan. Sedangkan untuk peorasi, nah, kalau untuk peorasi di sini adalah perubahan makna yang mengacu pada nilai rasa negatif. Atau kalau di makna itu rendah ya maknanya. Contoh, kata suami berameliorasinya suami. Kemudian punya kata peorasinya laki. Suamimu mana? Laki lu mana? Laki gitu akan memiliki nilai rasa yang lebih negatif gitu, nilai rasa yang lebih kasar. Kemudian ada kata pramusaji. Ini merupakan ameliorasi yang lebih baik daripada kata pelayan. Kemudian ada kata PSK. Gitu, PSK ini lebih halus ya dibandingkan apa? Dibandingkan dengan kata pelacur. Jadi untuk ngomong ke seseorang tuh juga kalian harus memperhatikan bagaimanakah nilai rasanya. Apakah nilai rasa yang kalian berikan ke teman kalian ketika berbicara itu nilai positif atau nilai negatif. Walaupun punya makna yang sama ya, tapi namanya nilai rasa kan beda gitu. Kamu mau mbak, pelayan, minta tolong di sini. Tapi mohon maaf Pak, pramusaji bisa ke sini, nilai rasanya beda gitu. Untuk kata tersebut. Maka bisa juga gini, di sini tuh banyak lokalisasi PSK. Di sini tuh banyak lokalisasi pelacur. Nah, kata pelacur dan PSK juga memiliki nilai rasa yang berbeda. Contoh yang lain adalah orang yang nggak punya rumah. Dia nggak punya rumah, dia tunawisma. Nah, bisa kayak gitu tuh, digantikan dengan kata-kata yang lebih baik lagi. Kamu bodoh. Nah, itu adalah nilai gaya negatif. Kamu kurang bisa menangkap pembelajaran saya. Nah, itu nilainya agak lebih halus dinamakan dengan nilai rasa positif. Walaupun kontennya negatif ya tadi ya. Gitu. Tapi maksudnya ini nilai rasanya. Oke, kemudian perubahan makna yang selanjutnya adalah ada sinestesia, ada asosiasi. Nah, sinestesia ini adalah metafora yang berupa ungkapan idiom yang berkaitan dengan indera, panca indera. Contoh, betapa sedapnya melihat mukanya. Oke, kata sedapnya sama mukanya ini kan nggak berhubungan. Gitu, nggak berhubungan sama sekali. Tapi dia bisa dikaitkan dengan indera. Artinya berarti dia melihat mukanya dengan bagus gitu. Maksudnya betapa indahnya gitu, betapa sedapnya melihat mukanya. Berarti mukanya itu adalah muka yang cantik. Kemudian suaranya terang sekali. Nah, apa terang di sini kan harusnya untuk penerangan ya. Tapi di sini atau di sinestasiakan, dimetaforakan menjadi sebuah suara. Kemudian yang selanjutnya adalah ada perubahan makna asosiasi.
perubahan makna kata yang berhubungan dengan suatu sifat. Nah, asosiasi ini juga bisa berhubungan dengan kata-kata yang diumpamakan. Contoh kata-kata yang diumpamakan itu adalah kata ini, kata apa ya? Kata apa ya? Contohnya kata-kata jatuh. Nah, aku jatuh bangun mengejarmu. Itu merupakan makna kata yang dihubungkan dengan suatu sifat atau asosiasi atau bisa merupakan pengandaian ya, diandaikan gitu. Oke, untuk makna asosiasi itu ada juga ya pertanyaannya di sini ya tentang makna asosiasi. Kalau nggak salah tuh di nomor 10 deh kalau nggak salah tentang makna asosiasi. Artinya makna asosiasi ini pokoknya yang penting yang perlu dicatat adalah makna yang merupakan pembentukan hubungan antara gagasan, ingatan, serta panca indera. Oke, contohnya adalah amplop. Nah, kata amplop, contohnya orang itu menerima amplop dari pengusaha. Kata amplop itu adalah uang suap kan, ya. Nah, sehingga kalimat tersebut bisa direvisi dengan orang-orang yang menerima uang suap dari pengusaha pada akhirnya diungkap di pihak berwenang. Jadi seperti punya ungkapan yang sama nih, yang mana? Nanti ada banyak pertanyaan tentang itu ya. Oke, sudah selesai. Saya stop share. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke hasil tesnya, pretest mengenai makna. Bentar ya. Saya buka dulu di Zoom-nya. Makna kata. Aku nggak mau. Bentar. Oke nih, udah. Oke. Gimana? Sudah terlihat belum? Nasila, Helvi, Afifah? Udah? Udah, Kak. Kita lihat sambil hasilnya. Nomor 1. Di sini ada kata instrumen. Kata instrumen dalam kalimat tersebut digunakan dengan makna apa? Oke, secara harfiah ya, secara leksikal gitu, secara leksikal makna instrumen itu kan berhubungan dengan alat tuh. Di sini itu adalah jawabannya alat. Nah, tapi kembali lagi karena ini instrumen dalam kalimat tersebut, otomatis kita harus baca kalimatnya. Mana nih yang merupakan makna kata si instrumennya? Ya, di sini kata-katanya adalah rancangan undang-undang Badan Hukum Pendidikan yang tampaknya akan disahkan dalam waktu dekat ini benar-benar menjadi instrumen
instrumen hukum yang akan melegalisasi segala sesuatu yang bersifat internasional. Nah, kalau pedoman, instrumen itu bukan pedoman yang salah. Oke, kemudian dokumen resmi. Nah, ini yang berkaitan dengan instrumen. Kenapa? Karena ada RUU-nya ini. RUU ini kan bukan hanya alat. Kalau kalian mau gunakan cara yang jadul juga nggak apa-apa gitu. Yang maksudnya yang hanya dicocokkan. Jadi coba satu dihilangkan kata instrumen ini diganti dengan opsi A sampai E. Kalau cukup ya waktunya ya. Kalau diubah berarti menjadi pendidikan yang tampaknya akan disahkan dalam waktu ini, dalam waktu dekat ini benar-benar menjadi titik-titik hukum, menjadi pedoman. Nah, pedoman bukan. Masa iya dijadikan pedoman gitu. Kalau dijadikan pedoman hukum itu kan Pancasila ya. Kemudian dokumen resmi, benar-benar menjadi dokumen resmi hukum yang akan melegalisasi, menjadi sarana penelitian. Nah, instrumen itu memang berhubungan dengan penelitian, tapi masalahnya di sini konteksnya adalah bukan penelitian. Justru konteksnya ini adalah konteks laporan. Jadi RUU ini akan diusahakan secepat mungkin akan menjadi hal yang utama yang akan melegalisasi segala aturan bersifat nasional. Jadi ini nggak ada hubungan dengan penelitian, nggak sesuai konteks. Kemudian yang dipatokan, salah ya, instrumen itu bukan patokan, tapi percobaan justru gitu. Kalau berhubungan dengan penelitian ya. Kemudian alat, kalau kita ubah menjadi dalam waktu dekat ini benar-benar terjadi alat hukum yang akan melegalisasi segala sesuatu. Nah, tipsnya adalah gini. Tipsnya yang pertama adalah baca dulu soalnya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah baca teksnya. Setelah baca teksnya, kalian hanya bisa melihat karena ini cuma satu kalimat ya. Cuma satu kalimat, jadi kalian harus lihat ke kata yang sebelumnya itu dan kata yang setelahnya. Oke. Nah, kalau udah lihat seperti itu 1, 2, 3 seperti itu dilihat dimaknain, maka kita akan tahu apa itu artinya instrumen bagi dia gitu. Apakah secara penelitian salah, patokan salah, alat salah, pedoman salah. Jadi yang sesuai adalah yang B, merupakan dokumen penting. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, gimana, jelas? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Lanjut di nomor 2 ya. Kita lihat dulu nomor 2. Nah, nomor 2 ini udah pada benar nih. Oke, nomor 2 udah pada benar. Kalau ini mah memang ciri kepemimpinan ya, salah satu ciri kepemimpinan itu ada paternalis. Jadi kalau kalian kenal gitu sama orang-orang yang pemimpin, yang menganggap, yang ngemong gitu ya, yang menganggap bawahannya itu sebagai anak, itu disayang, diemong, diarahkan, dididik. Berarti dia adalah kepemimpinan yang memiliki paham paternalis yang bersifat kebapaan. Kenapa? Karena dia kerjaannya tuh kalau si paternalis ini gitu ya adalah yang merupakan kepemimpinan yang menganggap
bawahannya itu seperti anak. Gitu. Nanti pembentukannya ada paham paternalisme, paham kepemimpinan yang menganggap atasan adalah ayah ibu dan bawahan adalah anak. Seperti itu. Lanjut, nomor 3. Nomor 3 nih yang salah baru satu doang sih. Ini considernasi, dari kata considern ya. Nah, kadang-kadang kata-kata tersebut tuh ada kata-katanya serapan juga ya. Nggak semuanya kata-katanya dari bahasa Indonesia. Ini katanya consider, ada C ya. Consider dari bahasa Inggris. Nah, kalau dilihat dari teks ini, kita lihat dalam sidang tersebut sekelompok diminta menyampaikan konsiderasi dari kelompoknya. Kalau wawasan kan, masa iya menyampaikan kelompok wawasan gitu kan? Enggak, usulan. Kalau usulan kan biasanya adalah panitia. Ada usulan enggak? Tapi karena ini konteksnya adalah sidang itu kan hal yang dipertaruhkan dari penelitian kan, bukan pasti nggak ada kata pengusulan, yang ada perbaikan, revisi, kemudian pertimbangan. Nah ini yang benar, pemikiran bukan tanggapan akan berhubungan dengan apa? Respon. Itu. Jadi mana yang paling benar adalah yang C. Oke. Selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4 ini pertanyaannya apa? Kata yang bercetak miring dalam kalimat di atas dapat digantikan dengan idiom apa? Nah, kemarin kita udah belajar ya tentang apa bedanya idiom sama apa? Kata majemuk sama satu lagi perangsang. Nah, ini beda ya. Kalau idiom ini adalah merupakan ungkapan. Kalau kata majemuk ini merupakan dua kata yang merupakan satu arti. Contohnya kemarin Anda kata apa? Tanggung jawab. Kemudian kalau frasa adalah ada namanya penerang dan ada namanya pewatas dan ada namanya kata inti gitu. Kata inti dan pewatas. Contoh apa? Baju baru. Frasa nomina. Nah, kalau idiom ini merupakan yang mana? Dari kata yang tidak mau bertanggung jawab. Bocah nakal itu melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya. Oke, main tangan. Artinya apa main tangan? Ini berarti semuanya kata-katanya ini adalah kata-kata yang dikonotasikan. Main tangan artinya apa? Artinya semena-mena ya. Artinya ringan tangan. Jadi katanya ada main tangan, ringan tangan. Ringan tangan itu suka memukul. Jadi apa-apa pakai tangan gitu. Jadi mau menyelesaikan sesuatu itu pakai tangan, main tangan. Dia suka main tangan sendiri gitu. Kemudian cuci tangan. Nah, kalau cuci tangan ya berarti makna denotasi. Ya, cuci tangan. Angkat tangan, artinya apa? Menyerah. Sembunyi tangan ya, disembunyikan. Denotasi juga. Lepas tangan apa? Baru ini jawabannya. Artinya kalau lepas tangan adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab. Dia mau orangnya suka lepas tangan dari tanggung jawab. Berarti orangnya yang mau bertanggung jawab. Kabur. Gitu. Oke. Lanjut. Nomor 5. Kata jatuh pada kalimat di atas. Coba kita lihat hasilnya.
Nomor 5, wah nomor 5 bener semua, bagus. Oke. Ini lebih saya nomor 5. Nomor 6. Makna kata tragedi. Wah, kalian pernah dengar nggak? Kadang-kadang saya mikir gini, kalau memaknai suatu kata itu kadang-kadang saya asosiasikan loh. Yaitu memberikan sebuah asosiasi ke hal yang lain. Contoh kayak kata tragedi. Tragedi ini kan berhubungan dengan kata-kata tragedi tenggelamnya kemana kan, tenggelamnya si kapal yang apa ya, kapal yang karam itu. Tragedi tenggelamnya kapal Van der Wijk atau tragedi apa. Nah, tragedi ini kan berarti berhubungan dengan kisah gitu ya. Berhubungan dengan kisah yang akhirnya tidak bahagia. Oke. Jadi apa ya? Memaknai segala sesuatu tuh sebenarnya itu tergantung dengan wawasan kita juga sih. Kalau kita makin banyak wawasannya gitu, makin banyak bacaannya, kita bakal bisa mengasosiasikan dengan hal yang lain. Nah, kalau tragedi ini kan adalah berhubungan dengan hal yang tidak bahagia. Coba kita lihat konteks di dalam kalimat ini. Makna kata tragedi dalam paragraf tersebut adalah menurut Kipor berpendapat bahwa kabut asap yang terjadi di Indonesia merupakan tragedi, bukan bencana alam. Kabut asap bukan bencana alam, melainkan karena kesalahan manusia dan tidak terjadi secara alamiah. Nah, berarti tragedi ini ada yang membuatnya, si kabut asap ini. Berarti ini bukan bencana nih, ini mah urusan manusia. Nah, kata memilukan. Nah, kalau memilukan ini ada dari kata pilu ya. Kan aku pilu lihat keadaannya. Kalau pilu ini bukan merupakan sebuah keadaan yang tragedi, beda sama tragedi. Kalau pilu ini berhubungan dengan yang artinya empati gitu, berhubungan dengan yang sangat menyedihkan. Jadi kemudian ada kata menyedihkan. Sorry. Bentar ya. Bukan ini, maaf. Oke. Kemudian ada kata menyedihkan. Nah, kalau memilukan itu sangat sedih, menyedihkan itu menyedihkan aja. Jadi di bawahnya sedih itu pilu. Aduh, aku pilu. Aku sedih, beda. Kalau sedih itu di urutannya atas, gitu, di paling bawah ada pilu. Gitu. Kemudian mengejutkan, ya mengejutkan. Genting adalah keadaan yang kritis ya, yang mendesak gitu. Punya sinonim itu ya, punya makna kata yang sama. Drastis artinya cepat ya, punya makna dengan cepat. Dia mah drastis banget berubahnya, sangat cepat sekali berubahnya, artinya gitu. Nah, berarti yang berhubungan dengan tragedi yang akhir tidak bahagia adalah menyedihkan, bukan pilu ya. Kalau pilu itu lebih dari sedih, lebih dalam daripada sedih. Bedanya gitu. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini berarti kita harus tahu bagaimanakah pertanyaan tersebut punya sinonim dan punya antonimnya. Jadi kita bisa menentukan mana makna yang sesuai dan mana kata yang tidak sesuai. Oke, lanjut nomor 7. Kita lihat nomor 7. Wah, udah lumayan banyak yang benar nih. Udah pastilah ya. Onderdil berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bengkel. Onderdil berarti suku cadang. Gampang ya ini ya. Kalau perkakas apa Bu? Perkakas ini adalah berhubungan dengan alat-alat rumah tangga. Contoh apa? Ada tuh kalau di Jakarta ya, kalian nggak tahu di daerah kalian mungkin ada ya. Ada yang jual perkakas gitu, ember gitu. Itu kalau ada yang lewat depan rumah tuh, dia jual perkakas. Artinya kebutuhan alat-alat rumah tangga itu namanya jual perkakas. Ya.
Kemudian nomor 8, makna kata indikator. Ini mah di pembelajaran sudah pasti ada. Setiap pembelajaran ada indikator. Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro yang hadir sebagai narasumber dalam presentasi mengatakan indikator keberhasilan pemerintah di negara maju adalah realisasi target pembangunan lapangan kerja. Berarti makna indikator yang di atas itu artinya apa? Memberikan motivasi kah? Apakah motivasi keberhasilan? Bukan. Penjelasan keberhasilan? Bukan. Kalau penjelasan bakal panjang ya. Petunjuk? Oke, iya, petunjuk. Dukungan bukan, manfaat juga bukan. Jadi indikator keberhasilan itu adalah bagian dari kuncinya, bagian dari sebuah petunjuk atau bisa juga berhubungan dengan keterangan. Jadi ini yang disebut dengan indikator petunjuk atau keterangan. Oke. Di sini ada pertanyaan nomor 8. Tidak Enggak, ada? Kak. Oke. Nomor 9. Oke. Hakim baru saja mengambil keputusan setelah ada rekomendasi dari jaksa penuntut. Kata yang tepat untuk menggambarkan tindakan jaksa tersebut adalah berarti pengambilan keputusan ya. Berarti kan di sini kan pertanyaan apa? Tindakan. Tindakannya apa? Berarti dia nanya verb. Nanyanya adalah pengambilan keputusan. Mana yang merupakan sinonim ya dari kata pengambilan keputusan? Di sini ada kata eksekusi. Eksekusi artinya apa? Eksekusi itu artinya adalah eksekusi eksekutor ya. Berarti berhubungan dengan pelaksanaan keputusan. Kayak kita akan mengadakan eksekusi mati gitu. Berarti kita akan mengadakan hukuman mati. Berarti eksekusi ini berhubungan nih dengan pengambilan keputusan. Eksekusi eksekutor. Kalau ekspansi ini adalah expand. Karena saya mikirnya expand itu berhubungan dengan expand itu artinya perluasan ya, perluasan. Kemudian ekstradisi itu adalah tradisi. Jadi dia berhubungan dengan kalau ada orang yang salah gitu, dia laporin ke polisi dan ditaruh ke polisi gitu. Jadi ini berhubungan dengan aktivitas penyerahan orang yang bersalah secara hukum ya, secara hukum. Berarti apa ya? Kriminal. Bisa kriminal atau bisa juga pidana, berhubungan dengan pidana. Kemudian kalau eksaminasi itu berhubungan dengan pemeriksaan. Oke, berarti berhubungan dengan pemeriksaan penyidikan ya. Eksaminasi berhubungan dengan pemeriksaan. Kemudian eksepsi. Ini accept dari kata bahasa Inggris ya. Sebenarnya semuanya dari ini ya, dari adopsi bahasa Inggris ya. Dari kata accept gitu, accept ya. Bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Kecuali. Berarti dia adalah pengecualian. Nah, kita tahu berarti nih kata X di sini gitu. X di sini semuanya. Ini berarti maknanya perluasan, pengambilan keputusan ya, penyerahan, pemeriksaan dan pengecualian. Oke, jadi memang untuk kata-kata di dalam makna kata ini nanti contohnya di UTBK ya. Ini kan teksnya baru sedikit nih. Nanti ada banyak tuh. Kalau di UTBK biasanya teksnya banyak, nanti kata ini tuh merujuknya kemana. Kata ini tuh bisa digantikan dengan kata mana. Jadi banyak pola-pola tipe untuk
sinonim, antonim, hiponim atau hipernim gitu, yang merupakan pertanyaan nanti di tipe-tipe soal UTBK. Oke, mungkin cukup sekian untuk sesi ini. Nanti kita ketemu lagi untuk sesi yang selanjutnya ya. Semoga masih bisa bertahan nih sesi selanjutnya. Kemarin sedikit banget nih yang datang ya. Semangat semuanya. Selamat istirahat dulu. Silakan istirahat semuanya. Dadah, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Semuanya, Kak.